A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, selamat pagi, selamat bertemu beraktivitas dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, pelajaran agama Islam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan para utusannya. Yang minggu kemarin sudah kita bahas. Yang pertama, kitab yang pertama. Sekarang insyaallah kita bahas yang kedua, yaitu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Anak-anak Bapak yang Bapak banggakan, kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada abad ke-10, pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kalau mengingat kisah Nabi Daud alaihi salatu wassalam, maka Bapak teringat tentang kisah beliau terhadap kaumnya, pengingkaran kaumnya terhadap Nabi Daud alaihi salatu wassalam, yang Allah sudah perintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dibantah atau diingkari oleh umatnya, sehingga murka Allah itu amat pedih kepada orang-orang yang selalu ingkar kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada masa Nabi Daud alaihi salatu wassalam beserta rakyatnya dalam keadaan damai dan sejahtera. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah pada hari Jumat dan bekerja pada hari-hari yang lain. Ternyata pada masa kepemimpinan khalifah atau kepemimpinan Nabi Daud alaihissalam, pada zaman Nabi Daud alaihissalam itu sudah diperintahkan untuk beribadah di hari Jumat dan aktivitas yang lain selain hari itu. Termasuk kita di umat Islam di zaman sekarang pun seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu di sebuah wilayah yang bernama Kota Ailah, masyarakatnya sebagian besar itu berprofesi sebagai seorang nelayan. Mereka ingin mengganti hari. Ini mulai ada provokator, ya, ada setan, ya, yang menghantui atau yang membisiki melewat saudara atau temannya, yang di sini adalah Yahuda. Di situ adalah tokoh pemuda di wilayah situ, ya, memberikan arahan atau memberikan provokasi agar mereka mau mengganti ibadahnya selain hari Jumat ke hari Sabtu. Mulai aktivitas di hari Ahad sampai hari Jumat mulai ngaso, istirahat dan beribadah di hari Sabtu. Dan semua pemuda, semua warga yang ada di situ semuanya setuju. Kemudian seketika itu sedang asik ngobrol, tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam datang. Mereka keluar menemui Nabi Daud. Lalu Nabi Daud berkata, apakah kalian hendak berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu menetapkan hukum sendiri dan bertentangan dengan perintah? Lalu dijawab Nabiullah, untuk wilayah ini, kata mereka, hari Jumat tidak cocok untuk digunakan beribadah. Kami bekerja keras selama seminggu, sepekan, hingga badan kami terlalu lelah untuk beribadah pada hari Jumat. Kami ingin melepas lelah di hari Jumat dan beribadah di hari
Sabtu, bantah salah satu di antara kaumnya. Anak-anak Bapak yang Allah banggakan. Lalu dilanjutkan, bukankah Allah telah mengingatkan kita akan hari Sabtu? Tidak boleh beribadah. Mengapa kalian ngotot untuk beribadah di hari itu? Dan mereka mengatakan, pokoknya saya ingin beribadah di hari Sabtu. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Inilah karakteristik seorang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas dikasih perintah bahwasanya hari Sabtu tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Sudah dikasih nikmat, kesejahteraan, kedamaian. Di hari Jumat untuk beribadah, selainnya untuk beraktivitas, tapi mereka mengingkari dan ingin membuat hukum sendiri. Ya, naudzubillah min dzalik. Lalu tindakan Bani Israel ini membuat Allah SWT kemudian memerintahkan Abu Daud untuk melarang melaut di hari Sabtu. Akhirnya hari-hari berlalu, lalu ada tokoh pemuda lagi namanya Amdan. Ini gemas melihat ikan-ikan yang bergerombol di hari Sabtu itu, karena pada waktu hari Sabtu itu nggak ada yang masuk ke laut atau nelayan itu mencari ikan, karena memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu. Lalu diakalin supaya apa? Supaya dapat ya dipasang diakalin pasang jaring di hari Sabtu, lalu ditarik ya, di malam Sabtu, ditariknya di Minggu pagi. Ternyata itu menimbulkan kericuhan di sesama nelayan yang akhirnya membuat para nelayan lain menjadi iri dan lain sebagainya. Lalu terjadilah perang saudara, dan akhirnya pada malam hari itu cuaca menjadi sangat menakutkan. Lalu kemudian diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi harinya, sebegitu sepi luar biasa. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang yang ingkar selama 3 hari itu mereka dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kera. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Anak-anak Bapak yang mau banggakan, semua yang sudah diperintahkan oleh Allah sebisa mungkin kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga kita laksanakan. Salat 5 waktu kita laksanakan, perintah-perintah Allah kita laksanakan. Yang lain bismillah, mudah-mudahan ini menjadi berkah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita senantiasa diberikan label muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan diterima atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Salat saja, beribadah silahkan. Ya, kewajiban kalian laksanakan. Urusan diterima itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mari kita jadikan diri kita menjadi orang-orang yang selalu gemar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa ikum jum'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.